Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antum yal qalbi bi nuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yassir wa la tu'assir bi zidni ilma wa tu'rifa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Idrijat wa sirrisal misail asmi wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul kitabul karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, Inna dina indallahi l-Islam wa makhtarafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum ilmu baghyan ba'yahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu hanyalah Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah Islam. Pengertiannya ada secara syariat dan ada secara hakikat. Kalau secara syariat, agama Islam itu agama yang paling benar ya. Itu secara syariat. Kalau secara hakikat itu yang maknanya Inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang benar. Agama yang benar di sisi Allah, Islam di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Nah, kan banyak orang Islam juga, teroris orang Islam juga, penjudi, pemabuk, pemalas orang Islam juga. Nah di sini maksudnya di sini Islam di sisi Allah. Nah, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Islam. Nya ada juga Islam indanas, tapi kafir indallah. Nah, Islam di sisi manusia tapi kafir di sisi Allah Ta'ala. Nah, bagusnya itu Islam indallah, Islam indanas. Nah, jadi kan kadang-kadang artinya banyak orang kata Islam baik perhatian, baik artinya. Nah, itu rahasia rata-rata kadang apa kita tidak bisa memponis ini neraka ini surga, tidak bisa. Itu cuma Allah. Cuma yang makna di sini tadi inna dina indal Islam ini, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama yang benar di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Islam di sisi Allah, bukan Islam di sisi manusia. Kayak bagaimana Islam di sisi manusia, kafir di sisi Allah Ta'ala. Contoh ini Islam indanas, segala hukum syariat, beramal, beribadah. Nah, tabinya syirik, berarti kafir dari Allah Ta'ala. Inya kan tapi beramal, sunatnya kan banyak, tapi nang wajib digawinya, tapinya karena orang Tuhan. Nah ini nang ianya. Karena banyak orang yang beramal beribadah Islam indanas, bila akan mengenal hakikat diri Allah Ta'ala, berarti kafir indallah. Nah, jadi pelajaran Islam ini paling rendah sudah, ya, membuka rahasia Islam, abagarang yang dinamakan Islam. Hakikat daripada Islam itu rukun Islam, syahadat pertama, kedua, salat, ketiga, puasa, keempat, bayar zakat, kelima, naik haji. Itu rukun Islam. Sekarang makna daripada Islam. Nah, Islam ini hakikatnya aslama salimah, daripada kata aslama salimah. Artinya itu menyerahkan diri kepada Allah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Nah, berarti ini hakikatnya mainnya. Bila ininya kadang menyerahkan dirinya kepada Allah, berarti belum Islam secara hakikat. Islam ini ada saja, Islam keturunan.
Islam KTP, Islam abah dan mamanya, tapi kafir di sisi Allah Ta'ala. Nah, jangan kafir di sisi Allah Ta'ala, harus Islam di sisi Allah Ta'ala. Kira menyerahkan diri tadi. Nang harus menyerahkan diri ini kada ada lagi diri pian. Mulai ujung rambut sampai ke ujung baju diri Allah Ta'ala, selamat pun dia. Nang kada selamat ini, nang kada menyerahkan diri kepada Allah, nang merasa besi diri, nang merasa kawa salat, nang merasa kawa berzikir seorang, nang merasa seorang kawa bamal beribadah. Nah ini nang ibas ini Islam cuma keturunan, Islam abah mamanya, tapi kafir di hadapan Allah. Jadi makna daripada Islam berapa hurufnya? Alif, sin, lam alif dan mim. Sekarang kita buka bahasa Islam. Huruf alif, alif itu maknanya aku anak Allah. Nah, kita menyerahkan diri keberaturannya tadi diri kita ada diri siapa ada. Alif, anak aku Allah. Nah, sekarang huruf sin. Huruf sin itu apa maknanya? Sin itu 3 huruf giginya. Nah, gigi pertama syariat, gigi kedua tarikat, gigi ketiga hakikat. Nah, mana marifatnya? Marifatnya itu lam alif dan mim. Apa kepanjangan lam alif dan mim? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa yang ada? Aku kali lagi. Selamat karena itu namanya selamat saling. Padahal rendah benar Islam. Dia mengaku agama Islam, tapi tidak bisa membuktikan apa makna dari Islam. Ini tadi ulang lagi supaya Allah memecah. Jadi yang namanya Islam tadi ini secara intinya aja, jangan berbelit-belit. Kita menjelaskan kepada orang berbelit-belit, orang sudah Tuhan kasihan, bungkuk sudah kasihan, mana yang pragmatis sudah. Karena dapat dia pakai Islam apa takang, kadang-kadang kita ditanya apa gerak Islam itu. Orang Kristen Buddha tahunya, Kristen itu apa, Buddha apa tahunya. Islam itu apa maknanya? Nah, Islam daripada kata aslamah salimah. Ini orang mengambil yang rincinya aja. Menyerahkan diri kepada Allah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, diri dia, ya Allah. Menyerah kita mengangkat tangannya. Ini diri dia jalani ujian dia. Selamat tangan. Jadi ambil kata Islam alif, sin, lam, alif dan mim. Alif, alif roh, alif jad, alif diri, anak aku itu alif turun. Berarti kita karena kita menyerahkan diri tadi. Alif, anak aku, alif jad, alif diri, alif roh ya gitu. Hanya sin 3%. Nah, 1 giginya syariat, 2 giginya tarikat, 3 giginya hakikat. Marifatnya lam alif dan mim. Lam alif la ilaha illallah, mim Muhammad Rasulullah. Nah, panas dari diri kita. Ini pelajaran yang artinya paling rendah. Kada ada ilmu tasawuf nang tinggi Islam aja. Istinja Islam itu rendah. Istinja jahir ada istinja batin. Istinja jahir wudu mandi. Istinja batin itu hilangkan pengakuan engkau, tetapkan diri ada. Kalau kita tuh berwudu, bilanya banyu tuh berwarna, berbau dan berasa, kada boleh diwudukan. Bujur umpamanya banyunya suci diminum, tapi kada suci untuk diwudukan. Kayak banyu satrok, banyu teh, berarti suci untuk diminum, tapi tidak boleh diwudukan karena berwarna. Banyu itu ada juga banyu putih, bening tapi berbau tahi. Nah, bau tikus kada boleh. Ada rasanya, rasa kayak apa rasanya? Rasa nano-nano. Makanya bilanya membakar jagung, bilanya anak rasa nano-nano ada kapit jagungnya dikatiak. Jadi istinja batin tadi selama masih ada berbau makhluk, selama masih ada rasa manusia, selama masih berwarna hamba, tidak mencium bau surga. Nah, sebut ini aja ini bilanya merasa berbau makhluk. Bilanya kita kedudukan di makhluk, jelas kita masuk surga. Nah, jadi katakan lagi ke hamba.
tingkatkan lagi hamba Allah, hamba kenyataan Allah. Siapa? Muhammad. Jadi yang namanya istinja jahil sudah tahu, wudu, mandi. Tapi bilanya kita batin kada bersih, kada sah. Batin kada bersihnya, awak aja bersih, tapi jiwanya dan rohnya kotor. Supaya jangan artinya rikat di dalam batin, khuruji ka'api hilangkan anak, keluarkan engkau nak rasa daripada rasa wujud engkau. Jangan lagi ada rasa, jangan lagi ada berbau makhluk, jangan ada lagi rasa manusia. Nah, jangan lagi ada berwarna hamba. La mawjuda fi haqqi Allah. Kedatangan sebenar-benarnya mewujud hanya wujud Allah. Ulang lagi kalimat Islam supaya kita kawak memakai. Jadi kan di sini tadi inna dina indal Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah. Nah, agama yang benar di sisi Allah yaitu Islam, Islam di sisi Allah. Kenapa orang teroris itu Islam juga? Nah, memakai agama Islam padahal, ayo, yang namanya Islam itu memang bujur-bujur Islam, yang mengenal kepada Allah, pinandu kepada Allah. Lalu artinya etikanya Muhammad Rasulullah. Nah, kayak apa Nabi kita? Nah, jadi Islam Islam di sisi Allah. Daripada kata aslama salimah, serahkan diri engkau kepada diri Allah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Udah. Pecah kalimat Islam, alif, sin, dan alif dan mim, 4 huruf aja. Cuma jadi apa? Huruf alif, alif ini Allah, anak, aku, al-haq, banyak. Alif jad, alif diri, roh ya aku, Allah, Allah, aku, anak. Nah, jadi kerja kita. Jadi sin 3 giginya. Gigi pertama syariat, gigi kedua tarikat, gigi ketiga hakikat. Marifatnya lagi bilang, marifatnya itu yaitu lam alif dan mim. Lam alif ini la ilaha illallah, mim Muhammad Rasulullah, mim Muhammad wujud Allah, mim Muhammad sifat Allah, mim Muhammad kenyataan Allah, mim Muhammad jabir Allah. Banyak dipangkat. Muhammad inilah wujud Allah. Lalu di batang tubuh kita berkalimakan kepala huruf mim, bahu huruf ha, pinggang huruf mim, batis huruf dal. Muhammad. Mana Allah Ta'ala-nya? Allah Ruhul. Allah Ruhul Muhammadun Yesus. Islam sudah ada diri kita ada. Yang ada tadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mana barangnya? Roh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, batang tubuh. Lalu Allah Ruhul Muhammadun Yesus. Asyhadu an la ilaha illallah roh. Nah, asyhadu anna Muhammadan batang tubuh. Jadi saksi sebutin jangan kita. Umpamanya Abdurrahman. Nah, jadi Abdurrahman inilah saksi syahadat, bukti adanya Allah dan Muhammad. Makanya dinamakan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat, 1 bukti, satu bukti syahadat. 2 kalimat, asyhadu an la ilaha illallah 1 kalimat, wa asyhadu anna Muhammadan 2 kalimat. Tapi buktinya satu aja pada Abdullah, pada Abdurrahman, pada Abdul Hakim, pada Muhammad Nur. Nah, jadi 2 kalimat syahadat, 2 kalimat 1 saksi bukti. Ya, Abdurrahman tadi. Jadi Abdurrahman inilah nama yang kadim, tapi kadim idawi, bukan kadim. Kalau kadim hakiki Allah. Nah, kalau kita kadim idapi, kadim nakhanyar mau nggak? Karena kadim nakhanyar waktu kita dilahirkan betasmiyah Abdurrahman. Nah, berarti kadim juga idapi. Kenapa jadi kadim? Karena bilanya kita wafat, bilanya kita meninggal, marwahi si ano. Di padang mahsyar kita dipanggil namanya. Nah, ini bang bukti 2 kalimat syahadat tadi. Bukti adanya Allah dan Muhammad, yaitu Abdurrahman, Abdullah. Jadi ini yang namanya wujud Islam. Islam menyerah supaya selamat. Bila ada menyerah, ada selamat. Menjulung wujud kita kepada Allah, menjulung diri kita kepada Allah. Nah, itu makna daripada 2 kalimat syahadat. Kalau asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar itu cuma dibaca, itu perkataan orang Islam, orang Kristen masuk Islam, orang Buddha masuk Islam, membaca 2 kalimat syahadat.
Tapi kita menyatakan yang mana barangnya 2 kalimat syahadat ini barangnya mana? Makanya orang syariat masuk ke dalam kubur. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai si fulan bin si fulan, apa yang engkau bawa jika masuk alam barzah menghadap diriku?" kata Allah. Jadi ujar orang syariat, "Ya Allah, ya Rabbi, ulun membawa amal ibadah, puasa, salat dan yang lain-lain." Tetapi apa jawaban oleh Allah Ta'ala? "Aku tidak akan menerima amal-amal ibadah kamu." Kenapa? Karena kamu la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Nah, kali diterima tertolak. Lalu kemudian orang yang marifat kepada Allah meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujar Allah Subhanahu wa taala, "Wahai si fulan bin si fulan, apa nang ikam bawa menghadap aku?" "Ya Allah, ya Rabbi, ulun tidak membawa apa-apa, jangankan ulun membawa amal, membawa salat, ulun membawa diri aja kadada. Ulun ini membawa saksi adanya pian, karena ini wujud pian ulun bawa. Ulun bawa kasana kamar ini wujud pian, berarti bilangnya wujud pian, yang salat pian, dan bamal pian ini yang benar." Nah, kadang-kadang orang tertipu dengan amal karena ilmunya tidak ada. Kadang mengenal diri yang sebenar-benarnya diri. Karena mengenal diri sifatnya Allah itu yang bernama Muhammad. Karena Muhammad ada 2, ada yang mengalami mati dan ada yang tidak mengalami mati. Yang mengalami mati Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dikebumikan di Madinah. Yang mengalami mati, yang tidak mengalami mati, yang bakal selama-lamanya, yang hidup selama-lamanya, yaitu Muhammad roh pada diri sendiri. Di mana bersemayam? Qalbul mu'minin. Berarti roh kita sama dengannya roh Muhammad. Berarti kita membaca selawat kepada diri masing-masing, memuji Muhammad kepada diri masing-masing, bukan keluar. Bila keluar tak puji jasad sirin, jelas sirik. Karena jasad sirin kan mati, tidak boleh dipuji benda mati. Yang dipuji itu adalah yang hidup pada diri sirin, yaitu roh. Nah, roh sirinnya roh Allah Ta'ala masuk awak kita, siapa nada mulai Israel mencabut, maulah bongkar nangkir mananya, yakinkan dan nyatakan. Jadi ilmu ini biar ada tinggi-tinggi tapi memakai akhlak dan adab itu lebih utama daripada ilmu. Orang yang banyak ilmu, adab akhlaknya kadeda, lalu ilmu itu nah kurang. Inya kada banyak ilmu tapi adabnya menaiknya ilmu. Nah, jadi di sini digerubuti oleh orangnya ada penakap, lalu ilmu tadi hilang. Hilangnya ilmu itu kayaknya lah di waktu nasakat kan terbukti. Nah ini kan bapak tuh kayaknya di waktu nasakat dan dihalau oleh Dajjal. Kan tahu lagi ya. Kada ingat nakinya selama hidup 70 tahun 80 tahun menuntut ilmu. Kenapa? Karena kada menjaga akhlak dan adab. Itu dia. Bila anak sakarat lawan kena di perang masarna, kada pinandu lagi nya, kada pinandu lagi karena ilmu akhlak adab. Setinggi tingginya ilmu itu akhlak dan adab. Nah kayak iblis itu kan tinggi ilmunya, hebat, asal daripada malaikat juga, cuma dilaknat menjadi iblis. Kenapa? Karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam, merasa dirinya sombong, merasa dirinya hebat. Nah ini berarti sombong mulai dahulu itu ada, sombong mulai dahulu ada, mensugi sombong, orang lagi mensusah sombong, pak, menbungas ke sombong ya orang lebih, ada bungas sombong juga, orang jangankan nah ibaratnya nama managur, marawa aja untuk paling biar tak jadi tirawal pada bungas ya. Nah, tapi sudah memancar pada diri dan himbong gembira. Padahal kan artinya kalau kita menuntut ilmu itu biar ilmu itu aja, tapi berkahnya lah. Nang dicari itu bukan tingginya ilmu, bukan banyaknya ilmu, tapi berkahnya. Berkahnya apa? Nah, ada mau meremehkan orang, ada mau meremehkan siapapun. Karena ilmu ini kita tidak tahu. Di antara murid dan guru kan tidak tahu banyaknya murid berguru, guru kan cuma sekadar menjelaskan. Siapa tahu muridnya musyahadah, dapatnya maunahnya.
Nah, banyaknya kelebihannya. Sebutingnya jarak kelebihan pak kami benar lanjir benar ya. Lanjir pak kami 10 meter maka tembus pak kami. Saya bersalam. Itu Islam, dia dikira Islam itu kayak apa? Kan ini makna daripada Islam. Islam lalu baik syahadat ya lain itu rukun Islam. Ada ini makna daripada Islam, hakikat Islam. Aslama salimah menyerahkan diri untuk mencapai keselamatan dunia. Jangan ibaratnya kita julung nah ya Allah itu jitia nah ya Allah ini julung ya Allah ini jitia. Ada yang bisa menjadi akhirat Allah. Nah, selamatan amun kita merampok hak Allah Ta'ala pada sembahyangnya, tapi merampok kan menyuntan ada cuma merampok hak Tuhan, hak gerak Tuhan, hak lihat Tuhan, hak dengar Tuhan, hak hidup Tuhan. Sarabanya mengambil hak Allah Ta'ala kayak pada munafik. Makanya di dalam Al-Quran innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar wa lan tajidu nasira. Sesungguhnya orang yang munafik itu ditempatkan derajat yang paling bawah dari neraka, paling bawah nakaratnya. Kenapa? Nah, ini munafik nih. Apakah salat bisa dibedakan munafik? Bisa. Apakah berzikir bisa dibedakan munafik? Bisa. Apakah bisa dibedakan membaca salat munafik? Bisa. Kenapa? Karena bila seorang merasa salat munafik ngerti. Maka ikamu jatuh lah wala. Karena ikamu kawal berarti dusta. Munafik ini cakap bahasa kalian dusta. Nah, lalu marahnya bid'ah ada. Nah, itu marah bid'ah ini. Jadi bid'ah ini kalau secara syariat, secara hakikat kita ambil secara hakikat aja nah marah bid'ah ini sama dengannya lain daripada perbuatan Muhammad itu bid'ah. Contoh, ini bid'ahnya. Biar dirinya biar sembahyang bid'ah kecuali nang salat Muhammad. Nah, bid'ah ini maksudnya dusta ada. Nah, bila nyapian sembahyang ada gitu. Bila nyapian berzikir ada. Bila nyapian itu artinya nama baca tasbih nang baman ada dusta. Nah, itu nggak bid'ah. Kecuali yang salat itu lain daripada Nabi Muhammad. Nah, bid'ah. Mana Muhammad pada diri kita itu roh tadi. Berarti kan lagi bid'ah baca salawat diri Muhammad, salat diri Muhammad. Siapa Muhammad? Itu sifatnya Allah Ta'ala. Kanyata daripada Allah. Jadi intinya kesimpulannya yang namanya bid'ah itu lain daripada perbuatan Muhammad Rasulullah itu bid'ah. Sekalipun dia beramal. Dia beramal. Kenapa jadi bid'ah? Kan gimana sebabnya? Kecuali Muhammad yang beramal. Nah, kan kada masuk ke dunia ilmu ma'rifat tasawuf ini kan bingung aja. Siapa itu Muhammad? Itu sifatnya Allah, itu ruhnya dan Allah. Nabi Muhammad lain, Nabi Muhammad itu jasa ciri Nabi Muhammad. Rasul itu Muhammad. Nah, anaknya ada udah biar dari kita masing-masing. Itu kalau Nabi Muhammad, kenapa itu Muhammad? Mungkin dari Muhammad kalau melihat, mungkin dari Muhammad kalau salat, nah berarti yang salat itu bukan biar, pilihnya itu bid'ah. Bila kada paham, ada mengerti. Ulama mau ya orang-orang kan artinya kadang-kadang dia datang dari Samata, dari Purwok Caho, dari Kota Baru. Belum tahu nih, belum orang yang biasa, banyak guru-guru yang besar yang hebat. Nah kiai haji banyak, ada sebutin jawabannya. Cara mafian guru orang mendengar di cara mafian sebutin mudah dipaham. Nah, ada yang menangis, pian tentang Ulu ini kan dengan menangiskan kekanakannya orang Tuhan yang mentangiskan. Nah, bagaimana menangis hajar ke taman Tuhan hingga umuran 65 tahun, lewat 2 tahun tuh untuk malaikat kira mencabut. Hanya aja dia 1 tahun nanti nama lain di YouTube artis pada depan. Jadi menangis, marah pergi baik, marah beragam mengbingin, janganlah yang lain. Kayaknya muslim dia. Menang Tuhan kira ada muslim. Menang nomor pola atau muslim kira-kira jangan. Jadi luar biasa dan alhamdulillah berkat artinya kita ikhlas memberikan murid dengan ikhlas, memberikan ilmu dengan ikhlas seberatan. Makanya majelis taklim kita ini ada maknanya jadi majelis zikir al-ikhlas. Kenapa jadi kada majelis taklim? Karena orang dari alim. Kita orang yang berzikir, orang bodoh pun bisa berzikir. Nah, ini kan
kan banyak ucapan kenapa? Karena majelis taklim. Nah, lihat itu nah gambar artis juga. Nah ya, kita nggak tahu dia. Sebenarnya itu tapi kan mana beliau ini benar mana kan ayo aja sudah tahu lah jawab. Kadang-kadang orang tuh ketakut sini. Kalau anak ulun siapa kan pengajian majelis ke sini dia. Iya anak ulun. Siapa gurunya dia? Orang aja orang desa orang kadang-kadang hantu tuh kan. Iya, karena binando di rumah ada kawan anak ulun tuh kawannya ngajak ke rumah ngajak. Kira harus di majelis lagi. Siapa gurunya orang luar aja ada gurunya sih karena binando ulun bisa lawan anda di rumah lawan anak bawa ulun tahun nih ada hanya canggihnya bujur-bujur lah iya anak alat lagi situ berubah jadi asal tawa aja nah ada percayanya iya berapa orang 20 orang lebih belum kan di situ masuk kendaraan lu tahu di mana mencari lu tahu dulu soalnya dia orang pemotor orang-orang finalnya selima semata pasti mencari artis tuh kalau tak wanita taruh kita ada gurunya ya ada yang di rumah tuh kan datangnya ada kayaknya aja biju ada gitu ada betul sampai di situ malah gitu sebenarnya masuk aja lanjut di belakang ya gurunya ya rasakan akan tak percaya gitu tapi kan apa artinya jadi orang yang biasa tapi dalamnya luar biasa. Ulun wani menjamin pianina. Kalau ilmu di sini sudah artinya maliyahnya kan artinya nang kada ditinggal wani ulun menjamin sesuatu. Jangan berbahasa kasar mun ilmu kita sesat nah. Mun ilmu kita nih sesat. Ulun seorang langsung neraka pian jangan. Nah, di hadapan malam ini nah. Ya banyak orang mau sesat. Sesat ketinggian nah. Ulun malam ini bersumpah di hadapan para majelis bilanya ilmu ini sesat ulun seorang neraka ya Allah jangan dimasuk neraka bilanya sesat asal sebuting kita nalah syariat jangan ditinggalkan rukun Islam 5 syahadat salat puasa ya tapi kan karena kita soalnya kada berduit haji karena kawan juga kalau berduit tapi karena kawan tulak nah iya bin kadang-kadang kan orang-orangnya ya karena orang yakin ini ilmu selamat karena artinya kalian namanya lah sudah artinya hubungan dengan manusia Allah Ta'ala pun sudah beres sudah nah jadi ulun jamin artinya kita akan mati karena pilihan nah, jadi di sana malah lagi lagi kita nak artinya kesibukan di kadunia bila ada percaya malah saya pengen malam mati ya bang kiawe kami jangannya orang takut mati kerinduan mati ini nah handaklah kasihnya jangannya apalah, nah malam ini kita berjamaah mati dan menawan berjamaah, janganlah anda bapak soalnya disitulah kita artinya berjumpa dengan jadwal wujud Allah Ta'ala orang maripannya rindu jadi kayak apa aja kalau kita nak meninggal nah. Jadi disitu 100 hari sudah tahu lalu kemudian 40 hari 70, 40, 25 hari kemudian 7 hari 3 hari terakhir diri kita manggili. Nah umpamanya malam ini malam minggu, ini malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Tapi nangan hati kita ini takkan kada kau berkomentar kepada anak, bini, suami. Tahunya kulit. Jangan kadang-kadang mempunyai kada tiganya malir. Tapi itu ngaran artinya keasikan ditampaikan oleh Allah Ta'ala surga. Asik. Kalau usah kita artinya melihat surga ditampaikan. Kita kadang-kadang melihat orang ketujuh menonton orkes, melihat keasikan. Ingatlah anak bini di rumah, keasikan. Nah begitu juga Allah Ta'ala menampaikan surga. Makanya rancaki duduk di majelis ma'rifat. Ya syariat aja ma'rifatnya nggak ada. Kadang-kadang orang syariat raminya, lucunya, tapi kada menyelamatkan kita percuma. Nang ianya itu nang menghantarkan kita ke surga, nang menyelamatkan kita ke surga itu nang ianya. Sekalipun orang yang biasa, tapi menyelamatkan kita. Sekalipun gurunya orang nang artinya titelnya hanya SPD atau S1, tapi menyelamatkan dan memintarkan kita daripada gurunya Profesor Dr. Insinyur Lumur
tapi kada menyelamatkan. Nah di sini. Jadi keselamatan tuh bukan pada guru, tapi pada diri kita masing-masing. Nah ini ngarnya bergurulah dengan guru yang mursyid. Kayak apa guru berguru dengan mursyidnya? Berguru dengan guru yang mursyid itu yang dapat menghantarkan pian ke Allah Ta'ala. Contoh pada diri ulun, ada guru yang mursyid lah, itu Muhammad. Nah pada diri pian adalah, nah itu nah guru mursyid. Pian pernah menyuntang sandal orang lah, si siapa-siapa kada tahu. Tapi pian ditagur, oh jangan dipukuli orang itu, nah guru mursyid. Jadi hakikatnya berguru dengan guru mursyid itu artinya guru itu dapat mengenalkan diri pian kepada Allah Ta'ala. Itu guru mursyid. Ada guru mursyid ganda lah waktu itu diri yang anggap kawan ulun juga. Nah jadi itulah karena kan tahu Syekh Murabi jarangna Syekh itu kan guru besar ya Tuhan, hakikat Tuhan ya Muhammad. Nah jadi di situ ya ada orang bicara melalui Syekh. Jadi banyak yang paham kita ajar harus artinya tunduk kepada si berguru. Syekh itu kan mainnya ke dalam ya Muhammad ya Ta'ala. Nah ada orang cara di situ kita harus Syekh ya, melihat karena Syekh, mendengar karena Syekh. Bingung harus Syekh itu siapa? Syekh itu peribahasanya bahasa kasar, bahasanya tuh Syekh itu guru besar. Guru besar pada diri kita ada, roh kita dan Muhammad. Itulah jad wajibal wujud Allah. Itu yang menyelamatkan kita. Diri-dirinya meninggal kada keluar roh kada. Nah masuk keluar terakhir nah. Masuk. Berarti bilanya roh kita masuk, kita tidak berpisah dengan jasad, pantas saja kada buruk. Bilanya roh kita keluar, berarti buruk nih. Nah ini nih hakikat. Jadi nafas kita nih terakhir masuk. Berarti bilanya masuk ini kan artinya kada berpisah olahraga. Cumanya kada berdetak ke jantung. Nah artinya mati ini kan pasti ada sebab. Mati pasti ada sebab. Kenapa? Karena artinya di situ detak jantung roh kalian bersemayam ke jantung. Nah, digambil janda gitu mati. Air jadi bentuk di janda tangannya tuh nah itu kan sebab. Kulusian sababah. Nah jadi itu makna dari Islam orang yang terakhir. Nah, jadi nangarnya Islam itu asal masalimah. Nah ini ringkasnya aja. Kalau meninjakan kepanjangan supaya kawan memakai asal masalimah, menyerahkan diri kepada Allah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Jadi serahkan diri kepada Allah. Sesungguhnya agama Islam di sisi Allah yang benar. Nah, jangan Islam indanas, kafir indallah. Nah iya tuh Islam indallah, Islam indanas. Nah jadi huruf Islam tuh 4 alif, sin, lam, alif dan mim. Alif, anak, aku, Allah, ahad. Nah, jadi dari diri kita, diri ahad di dalamnya ada sin, giginya 3, syariat, tarikat, hakikat. Lam alif, nah marifatnya la ilaha illallah, mim Muhammad Rasulullah. Jadi kedeleng kita besi wujud. Wujud siapa nada? Nah berarti la ilaha Muhammad Rasulullah. Kalau kita besi wujud, wajar aja kita kada dapat hisab, wajar aja kita kada ditimbang, karena diri kita kada ada. Yang ada hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.